Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita awal pelajaran kali ini kakak di sini udah pada tahu namanya siapa? Belum. Perkenalkan, saya Rian Apriana, biasa dipanggil Oto atau orang sahabat. Jadi dari sekalian di sini saya bikin untuk mengajar satu pelajaran pilihan. Teman-teman sekalian, kita kan mau belajar akidah. Tahu akidah itu apa? Kita refleksi kembali, kita mengulang kembali pelajaran kelas 7 akidah akhlak. Akidah itu apa? Boleh jawab akidah? Lupa. Akidah. Ulang kembali akidah akidah. Apa? Lupa. Kita yang di sini akidah. Kita kelas 9 ya, 9 dulu kelas 1 tahu lah akidah itu apa? Udah 3 tahun nih belajar akidah itu. Kelas 7 ada kan? Kelas 7 dan kelas 9 ya. Kayak dia lupa. Kita tuh lagi belajar akidah tuh apa sih yang dipelajari di dalam mata pelajaran akidah? Perbuatan. Jadi teman-teman sekalian, kita ulang kembali akidah itu akidah akhlak. Pelajaran akidah akhlak itu mempelajari akidah itu keyakinan, iman gitu. Sedangkan akhlak itu perilaku yang baik, yang buruk. Ya kan? Akidah keyakinan. Ada kan rukun kan dipelajari kan akidah, nah itu akidahnya. Sedangkan akhlak itu kita tuh mempelajari terkait sikap yang baik dan yang buruk menurut agama kita, itu akhlakul hasanah dan akhlakul sayyi'ah atau akhlak yang tercela atau jelek. Nah, di sini kita akan belajar terkait qada dan qadar. Qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? 6. Itu tidak ada ya? Ada. Yang 6. Qada dan qadar. Qada itu apa? Sini ada buku, boleh nih. Katanya ada duduk, enak kayaknya kalau duduk di sini. Coba teh duduk. Atau coba kan. Pengertian pada qada yang qadar secara bahasa, pengertian adalah titik-titik ketetapan. Penciptaannya. Kedengar gak di belakang apa itu? Itu kurang tariknya. Apa itu kami Jadi qada dan qadar itu secara bahasa adalah ketentuan ketetapan yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT kepada kita sebagai hambanya itu. Mendengar? Bisa diulangi apa itu qada dan qadar? Berapa sih?
pasang ini sedikit lagi, kuat ya tangannya. Insya Allah. Soalnya nggak ada PPT di sini, nggak ada PowerPoint, nggak ada fokus buat PPT, sedikit kok terkait foto dan kodar takdir, malam dan hukum. Udah saya gini deh, coba sok buka tulisnya, saya bacain deh tentang mulai. Tulisnya Saksi for answer. Antum wae terus kalau yang merek. Udah, kalian udah buka? Udah. Tulis nomor 1. Ini ya, pengertian. Pengertian 1, pengertian foto dan kotak. Foto dan kotak. Foto dan kotak. Ya, kodha bisa foto pernah. Secara bahasa, dengar nggak? Secara bahasa, garis baru ya, maaf salah. Secara bahasa, garis baru secara bahasa. Pengertian kodo adalah kodha adalah ketetapan, pengertian kodo. Kita lagi bahas kodo nih, jadi pengertian secara bahasa kodo adalah jangan ditulis. Sudah. Oke. Secara bahasa pengertian kodo adalah ketetapan ketentuan lalu cepat gak? Ya. Cepet deh. Oke, nah diulangi kembali ya. Adalah ketetapan ketentuan keputusan lewat kehendak kehendak keinginan kehendak hukum iya hukum dia kehendak dan keinginan kehendak sudah dan penciptaan titik. Secara istilah foto adalah ketetapan dan ketentuan yang ketetapan ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala SWT. Misalnya ya ketetapan ketentuan kembali ketetapan ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala SWT. Dari sejak zaman azali selanjutnya
Kodar garis baru titik, jadi titik ya. Garis baru kodar adalah kodar secara bahasa adalah kepastian, peraturan dan ukuran titik. Kodar secara istilah adalah kodar secara istilah adalah kodar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran apa? Yang diciptakan aturan apa? Aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nulisnya? Udah. Tadi udah. Tadi kan kita foto apa? Bisa dibaca foto apa tadi? Secara istilahnya zaman ajali. Nah ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, adik-adik. Zaman ajali itu zaman kapan tuh kira-kira? Zaman siapa? Satu. Zaman ajali itu kapan sih? Firaun Mojek. Mau kemana gitu zaman Firaun Mojek? Jadi ada di zaman ada itu ketika kita belum lahir ke alam dunia gitu, orang tua kita khususnya ibu kita tuh sebelum kita dilahirkan dari rahim ibu kita, rezeki, jodoh dan sebagainya itu sudah ditanamkan, sudah ditentukan, sudah diaturkan di zaman azali itu sebelum kita lahir itu sudah dicatat gitu. Ketika kamu lahir, istri kamu berapa, ketika kamu lahir kamu akan belajar di mana, di MTS mana, di SMP ya di SMP mana, itu sudah ditentukan. Jika kamu pesantren, kamu pesantren di mana itu sudah ditentukan. Zaman azali yang dimaksud zaman azali. Nah, selanjutnya ada qadar. Qadar adalah kepastian, peraturan atau ukuran. Boleh dibacakan tadi ya? Benar belum? Bacanya. Jadi menurut adik-adik sekalian, qadar dan qadar itu perbedaannya dari mana? Katakan melihat dari apa ya? Bahasa. Terus pengertian itu sama itu ada dua kata itu qadar dan qadar itu ada perbedaannya nggak sih? Ada perbedaannya. Ada perbedaannya nggak sih? Ada perbedaannya. Qadar dan qadar sama atau beda? Bedanya di mana? Kemudian Bedanya di mana? Beda. Bisik-bisik apa sih pada denger? Musibah.
kangen ya. Suruh pengen dengar apa tuh? Oh, perbedaannya. Deg-deg gue. Ya takutnya itu. Iya, tetap benar. Bisa gitu. Siapa ini? Kawan. Nah, Kenal ya, guys? Pinter ya kan? Cakep tuh. Nggak ada ya. Siapa deh? Jadi foto dan konten itu ada perbedaan foto itu perhatian yang sudah ditakdirkan sama dulu tuh dan sama Azali. Nah, perwujudannya itu dunia. Kalian gitu sebelum dilahirkan itu sudah di ini ya. Kenapa teh? Ketahui siapa? Ketahui siapa ada kalian? Kenapa? Coba. Ada lucu ya. Jadi foto itu ketetapan yang ditetapkan sebelum kita di zaman azali sebelum kita lahir sudah ditetapkan. Nah, ketika kita sudah lahir ke alam dunia dari rahim ibu kita sudah apa? Lahir sekolah di mana, sampainya di mana, dengan siapa dan istrinya berapa. Nah, itu adalah kodo itu ketetapan yang ada sama Ghazali. Perwujudannya itu adalah koda. Kita nuliskan deh namanya. Rapli. Rapi. Tulis. Nah, selanjutnya macam-macam takdir. Nah, sebelum ke takdir, sebelum ke macam-macam, ada adik belum apa itu takdir? Iya, yang ditakdirkan Tuhan sama kita. Kalau kata kucing gimana yang takdiran yang mana? Iya gimana? Sudah baca mir? Takdir. Dong berkata-kata dong. Jadi gimana nih udah tahu takdir? Iya takdir. Udah ya. Selanjutnya ada takdir kejadian yang ada. Aman takdir mah kita bisa diubah. Kejadian yang akan datang yang tidak bisa diubah kita. Ada yang sudah tahu? Ada ini kata-kata kamu itu ditakdirkan sama aku. Kayaknya sudah diucapin tuh kalau teman-teman yang sekarang itu sama pacarnya itu kayaknya kita ditakdirin untuk bersama di sampai Tuhan. Nah itu bahasa itu suka terucap loh teman-teman yang lagi bucin sama pacarnya yang baru jadian 1-2 hari kan. Pengalaman. Dari berapa orang di sini coba? 20 ada ya? 20 ya? 32. Dari 32 yang pernah pacaran berapa orang? Banyak. Iya. Kualitas kamu. Kamu cerah nanti ya? Hah? Juga ya pacaran ya? Ada kan? Ada
Jadi takdir adalah titik-titik Nanti mulai kata pada ditakdirkan atau dengerin sing itu ini dulu apa enggak apa kayak jam nggak kabinnya barang takdir adalah barang kabinnya udah puji yang mengucapkan sudah ketemu jawabannya. Takdir adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. salah Itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam takdir. Boleh kalian tulis lagi, punya keluarin. Boleh ya? takdir adalah Boleh. mantap dong Mas. Boleh. Tulis. Lagi ya. Takdir. Jadi, nomor berapa ya? Takdir apa? Dua ya? Dua? Dua? Satu ya? Satu. Yang ditetapkan adalah ada macam-macam takdir. Macam takdir. Bro, tulis bro. Keluarin. Anjir Ada macam-macam takdir. Bro, tulis. Takdir adalah ada takdir adalah perpaduan antara Allah dan qadar. Titik. Tidak garis baru tidak. Takdir merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Takdir merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Koma terhadap manusia yang pertama terhadap manusia atau makhluk Allah. saya rek hampir Memiliki selanjutnya ada kamu coba kalian di daya di titik sebelah titik. Tapi kan ada dua dom dan alat. Pertama takdir dom udah. Yang pertama adalah takdir mubram. Mubram. Bahasanya mubram. Tulisan bahasa Indonesia bahasa mubram. Yang pertama takdir mubram. Yaitu takdir
takdir yang sama sekali tidak bisa ditawar. Tawar. Yang tidak bisa ditawar. Bisa ditawar sudah oleh manusia. Takdir yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Seperti contoh titik-titik, kalian udah tahu? Belum. Yang tidak bisa ditawar titik-titik adalah tahu rezeki. Yang gimana? Rezeki itu gimana tuh? Nggak bisa ditawar. Jadi yang dimaksud tidak bisa ditawar itu kamu tuh gak bisa dingin atau dinggang gitu semacam. Betul. 100. Iya, meninggal. Jadi coba, emang kalian bisa mau meninggal nih, nanti besok lagi gitu sekarang mau meninggal gitu, mau bunuh diri atau gak bisa, belum waktunya, belum bisa. Nah itu yang dinamakan takdir mutlak, takdir yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Yang pertama itu adalah kematian. Oh, yang ditakdirkan sih macam pada diri kita tuh, yang itu sudah ditakdirkan nih, itu pesek. Nah, itu sudah ditakdirkan tidak bisa dibawa mungkin ya pesek, mata sipit. Nah itu sudah ditakdirkan kenapa kalian apa pendek ya, itu bagian daripada takdir juga. Nah, yang kedua ada yang dinamakan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Nah itu takdir mu'allaq. Udah ditulis. Yaitu takdir yang masih dapat kita usahakan. Seperti contoh ya. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang bisa kita dapat Dagang. kita usahakan. Dagang. Takdir yang bisa kita apa? Yang bisa kita usahakan, yang bisa kita usahakan sebagai manusia. Ya. Nah, sebelum lanjut pengen nanya nih. Tadi kan belum takdir mudah. Insya Allah. Terus bedanya sama mu'allaq itu apa? Mubrok apa dong? Takdir mubrok nanti bisa diubah. Oh, 200 lah. Ada jawaban yang lain?
ada cabian makanya takdir mudam sama alat itu mudam itu bisa tidak bisa ditawar. Alat itu bisa ya ditawar yang bisa kita usahakan gitu. Kalau goceng. Nah, jadi takdir mualaf itu bisa kita usahakan semacam nih. Kita kecil nih, dari kecil punya cita-cita menjadi seorang apa? Presiden, jadi dosen, jadi guru, jadi apa lagi? Presiden, apa lagi? Tambal ban kereta. Cita-cita kapal laut. Coba. Cita-cita kapal laut. Gue pengen nanya nih, yang bisa kita usahakan mau pulang, udah pulang? Ya, istirahat masih ya. Awal. Betul dulu ya, kamu ya. Yang bisa, gue pengen nanya kalian usahakan jadi presiden. Jangan atuh curi, jangan nonton kayak gituan ya. Bisa terselamatkan. Bisa pas kendali mengingatkan Cita-cita kamu apa? keluar. Ini apa? Ini apa? Cita-cita apa? Takdir yang bisa kita usahakan kita mau jadi korban jadi jadi perawatan kita dari SD kita SMP jadi dari SD hingga SMA kita belajar semacam di saya tuh cita-citanya itu diantaranya jadi guru setelah jadi tentara gagal. Cita-citanya banyak, ada tentara tapi tentara gagal, terus ada saya cita-citanya guru. Nah, kalian kalau mau jadi guru nih, ya jurusan pendidikan, kalau mau jadi polwan, keluar dari tes, ini kalian masuk di SMA, nanti masuk ke akademi kepolisian. Nah, di antaranya yang dapat kita usahakan belajar nanti kita masuk ke akademi kepolisian di bawah, juga ya masuk ke akademi kepolisian bisa masuk jalur ke bintara buat perempuan tanpa laki-laki. Nah itu takdir yang bisa kita usahakan dan kita mau jadi ini ya kita berusaha gitu. Kalian pernah dengar ya kata-kata seperti ini? Yang tidak mengkhianati hasil itu kerja keras ya? Kerja keras tidak mengkhianati hasil seperti itu. Nah itu adalah bagian daripada takdir mu'alaf apa? Apa dulu? Sampai jam berapa? Habis. Nah, kalau udah habis dan yang tadi kita lagi, jadi kita belajar apa coba penanya nih? Tidak adalah keyakinan sedangkan akhlak itu perilakunya itu siapa yang dicontoh? Akhlak itu adalah perilaku mempelajari perilaku baik itu baik maupun buruk.
Nah, kalau yang baik itu bisa mencapai siapa? Masya Allah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi, dikit ngaco. Nah, terus kita belajar apa? Belajar pada kata-kata ya. Jadi takbir ada dua, yaitu mukrom dan mu'alaf. Mukrom itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diubah-ubah. Sekarang itu bisa. Nah, teman-teman, ketika teman-teman di apa yang ditimpa suatu musibah dalam keluarga, dalam Indonesia seperti contoh tsunami, atau kalian itu mempunyai suatu keinginan tapi tidak bisa melakukan keimanan, fungsi dan manfaat kita mempelajari mengimani rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar, adalah ketika kita ditimpa suatu musibah kita dapat bersabar, menerima dan berusaha untuk menyelesaikan ketika itu masalah. Nah, terakhir itu ada yang ditanyakan? Ada yang sudah paham? Insya Allah. Mungkin sekian ya dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.